sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita sampai saat ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai menjaga hati. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami memohon hikmat yang datang daripadamu untuk menolong dan menyertai kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati. Saudaraku, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Kenapa saya mengatakan? Karena dari hati kita bisa merasakan yang namanya suka dan duka. Serta dari hati pula lah bisa timbul segala niat yang jahat. Nah, inilah yang dialami Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sebelum kejahatan dilakukan, sesungguhnya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dari segala amarah, dari dendam, iri hati, dan hal-hal jahat lainnya, agar supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Namun seringkali kita manusia ini menuruti hawa nafsu kita dan kita tidak peduli dengan resiko yang akan kita hadapi. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kaki kita dari segala kejahatan, karena ada akibat yang sangat menyerikan bila kita tetap hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Hati memiliki peranan yang teramat penting bagi kelangsungan hidup kita manusia. Oleh karena itu, kita semua dianjurkan untuk menjaga dan merawat hati kita supaya tetap sehat. Berkenaan dengan soal hati ini, saudara, firman Tuhan juga tak henti-hentinya menasihatkan dan memperingatkan kita untuk selalu menjaganya. Dalam pembacaan kita tadi mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya dari hati dapat timbul berbagai masalah dalam kehidupan ini. Ya, bisa jadi timbul segala perkiraan yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan lain sebagainya. Jadi bila hati bermasalah, muncullah yang namanya sakit hati, panas hati, pahit hati, patah hati, hati yang luka. Bahkan orang bisa mogok bicara, mogok makan, mogok kerja, dan juga tidak bisa tidur dan sebagainya. Jadi hati yang bermasalah atau hati yang tidak bersih adalah penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan, penghalang untuk kita menerima jawaban doa, penghalang untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam kitab Yeremia 4 ayat 14 mengatakan bahwa bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Daud juga berdoa dan memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan menjadikan hatinya tahir, dan Tuhan boleh memperbarui batin dan rohnya supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan itu, saudaraku, baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hati kita harus selalu bersih, harus selalu terbuka di hadapan Tuhan, dan harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Kebahagiaan, keluarga harmonis, dan keberhasilan sangat ditentukan oleh kondisi hati kita.
sesungguhnya dari hatilah terpancar yang namanya kehidupan. Dan Tuhan menginginkan agar saudara dan saya untuk menjaga hati ini. Kenapa Tuhan menginginkan agar kita menjaga hati kita? Poin yang pertama yang akan kita pelajari, karena dengan menjaga hati kita akan melakukan perintah firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka hati kita ini akan menimbulkan masalah bagi kita. Hal-hal yang jahat akan terjadi dan timbul dari hati kita. Hati kita ini mencerminkan siapa diri kita. Artinya apa yang ada dalam hati kita pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakan kita. Kalau hati kita ini tidak beres, maka segala ucapan dan tindakan kita pun pasti tidak beres. Dan sebaliknya, dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 17 mengingatkan bahwa Tuhan sangat mementingkan hati, di mana dikatakan bahwa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hati sangat penting sekali. Jadi sebegitu pentingnya kondisi hati kita, sehingga sebuah ayat berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, bukan dengan ala kadarnya atau seadanya, apalagi asal-asalan dengan standar kewaspadaan yang rendah. Tapi dikatakan dengan segala kewaspadaan, sepenuh-penuhnya kita harus sadar dan waspada, karena dari hatilah sesungguhnya hidup itu terpancar. Menjaga hati berarti kita menjaga hidup kita. Menjaga hati bisa menjadi sesuatu yang sulit, terlebih lagi pada saat kita sedang berada dalam pergumulan. Ketika kita berada di dalam kesukaran atau kesulitan, hati kita ini bisa terombak-ambing tak tentu. Selain itu, kadang-kadang ada godaan dari dunia ini yang juga seringkali menarik hati kita untuk kita menjauh dari Allah. Karena itu saya mengatakan, mari teguhkan hati kita dan jangan gentar. Karena apa? Karena Allah mampu menenangkan hati kita dari segala pencobaan yang akan menyesatkan kita. Dia Tuhan juga akan mampu membersihkan dan memulihkan hidup kita, saudaraku, agar kita senantiasa dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi segala kepahitan kita akan diubah Tuhan menjadi yang baru, di mana ada pengampunan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari bawa hati kita, bawa hidup kita ke hadapan Allah, agar senantiasa menjadi pribadi yang dibentuk dan menjadi semakin baru di dalam Tuhan. Jadi semakin murni hati kita, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk membangun hubungan yang sangat berkualitas dengan Tuhan, dan semakin besar pula kesempatan kita untuk menikmati hidup yang berkemenangan, penuh sukacita dalam perlindungan dan perhatian Tuhan itu, saudara, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Ingat, Tuhan sangat mengasihani orang Kristen yang hatinya selalu bersih. Sebab itu kita harus menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa. Jadi jangan simpan perkataan orang yang menyakitkan, tetapi simpanlah firman Tuhan di hati, dan terus mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dengan doa, pujian, penyembahan, karena hal itu akan mencegah kita dari dosa. Pesan penting bagi kita hari ini adalah jagalah hati, karena dari hati itulah memancar kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang bahagia. Dan dari hati itu juga kita akan memiliki kehidupan yang dimana kesaksian hidup kita ini akan menjadi baik, dan kehidupan kita ini juga akan terhindar dari dosa. Artinya kalau kita mau semuanya itu terjadi atas hidup kita, kuncinya ada di hati kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena dengan menjaga hati, kita akan membawa kita kepada kehidupan yang beranugerah. Hati
sungguh merupakan faktor penting yang sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kemampuan kita dalam menerima berkat dan anugerahnya tanpa terhalang sesuatu apapun. Siapa kita dalam hidup saat ini dan kemana kita akan mengarah setelah fase kehidupan yang sekarang ini selesai. Dengan kata lain, bagaimana kondisi hati kita akan sangat menentukan dan menunjukkan seperti apa perjalanan dan masa depan kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita, yang kalau kita tidak jaga hati, kita bisa emosi, kita bisa marah, dan akhirnya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang salah yang membuat situasi dan kondisi tambah kacau, tambah berantakan, bertambah parah, dan bisa kehilangan yang namanya anugerah. Ada banyak orang gagal yang sebenarnya dia pandai, tapi karena dia tidak bisa menjaga hatinya, akhirnya dia banyak sekali kehilangan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Ya, semua yang sudah dipercayakan Tuhan kepada orang yang demikian, saudaraku, akhirnya hilang kembali. Penyebabnya sederhana dan sepele, karena dia tidak bisa menjaga hati. Contoh Kain yang saya sudah sebutkan di bagian depan tadi, di awal-awal sebelum kita masuk perenungan, di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 8, di mana dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena iri hati, korban persembahannya ini tidak diterima, sedangkan korban persembahan adiknya diterima. Akhirnya Kain menjadi panas hati. Dia sudah diperingatkan Tuhan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi sayang sekali, saudaraku, Kain tetap tidak bisa menjaga hatinya. Emosinya meluap-luap, dan akhirnya dia buat perencanaan keji, dan dia bunuh Habel adiknya. Itulah pembunuhan pertama di muka bumi ini. Karena apa, saudaraku? Karena dia tidak bisa menguasai hatinya. Dia kehilangan anugerah Tuhan. Dia kehilangan adiknya sendiri. Bahkan dia kena kutuk. Kadang-kadang kita juga begitu. Ya, contohnya di dalam masalah keuangan. Dalam kondisi ya seperti sekarang ini, di mana harga barang naik, apa-apa serba naik harganya. Nah, saya menyadari banyak dari kita yang cukup merasakan dampaknya. Dalam keadaan seperti ini, saudaraku, kalau kita tidak dewasa rohani dan tidak jaga hati, kata-kata yang keluar dari mulut kita akan jadi negatif. Banyak omelan, banyak sungut-sungut. Pelayanan pun mulai mundur. Begitu ada hal yang tidak enak sedikit, langsung marah-marah dan melampiaskan emosi kita. Supplier kita yang mendesak supaya hutang kita cepat dibayar, kita marah-marah dengan penuh kejengkelan sampai terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman besar. Akibatnya sejak saat itu hubungan kita pun putus dan kita sendiri yang rugi. Tidak bisa berjualan barang yang bermerek. Kalaupun mau jualan harus membangun hubungan yang baru lagi. Bahkan seandainya tetap berhubungan dengan mereka, suasananya sudah kaku dan serba tidak enak. Tidak seperti yang dulu. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jaga hati. Contoh yang kedua, saudaraku, adalah di mana Simson, di mana dia tidak bisa menjaga hatinya terhadap godaan. Kita tahu Simson. Pelajaran ini sudah dari anak sekolah minggu. Jadi Simson ini adalah orang yang diurapi oleh Allah, punya kekuatan luar biasa. Dia menghancurkan ribuan tentara Filistin dengan rahang keledai. Dia bertarung melawan singa dan dikalahkannya singa itu. Simson adalah orang yang luar biasa. Kelemahannya adalah ia tidak bisa menjaga hatinya terhadap godaan. Simson jatuh hati dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Dan ayat 16, saudaraku, dalam Hakim-hakim itu berkata, setelah perempuan itu berlari-lari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga apa? Sehingga Simson mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya dan segala rahasia hatinya. Karena Simson tidak jaga hati untuk tetap kudus, tidak tetap benar di hadapan Tuhan, akhirnya dia menyerahkan kekuatannya pada seorang perempuan, dan pada saat itu juga Tuhan meninggalkan dia. Akhirnya orang Filistin berhasil menangkap dia, kedua matanya dicungkil, dia dibelenggu dan dipenjara, bahkan dia menjadi bahan olok-olok. Dia kehilangan anugerah dan urapan Tuhan karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Kalau kita tidak menjaga hati, saudaraku,
aliran air kehidupan itu saudaraku bisa berubah tercemar menjadi aliran air dosa, kecemaran dan kematian. Kalau keadaan hati kita seperti ini saudaraku, kita biarkan terus menerus, lama kelamaan hati kita juga akan mengalami perubahan sampai pada orang yang punya hati penipu, hati pezina, koruptor dan lain sebagainya. Jadi menipu bukan lagi masalah, sesudah menjadi makanan sehari-hari saudaraku. Ya, penipu itu tidak menjadi masalah bagi orang tersebut. Berhubungan seks di luar nikah tidak masalah, sudah sering dilakukan. Korupsi atau menyuap menjadi suatu hal yang dengan mahirnya orang lakukan. Hati-hati kalau sampai kita mengalami keadaan seperti itu. Mari kita cepat-cepat bertobat dan kita minta ampun kepada Tuhan. Minta roh yang takut akan Tuhan menguasai kembali hati kita. Mari kita tinggalkan dosa dan sungguh-sungguh kita berubah saudaraku. Kalau kita berjalan di jalan yang sesat seperti itu, akhirnya kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Jadi bagi saudara yang belum terlalu jauh melangkah, dengarkan nasihat firman Allah hari ini. Jaga hati, tetap benar, tetap hidup kudus, setia, taat, hidup lurus, maka anugerah Allah akan turun dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati? Karena dengan menjaga hati, kita memiliki kehidupan yang lebih dari orang yang menang. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota adalah seorang pemenang. Alkitab mengatakan bahwa kita ditentukan untuk menjadi lebih dari pemenang. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi orang yang lebih dari pemenang? Jawabannya jelas, jaga hati. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 6, di situ dikisahkan tentang Daud, di mana saat Daud mengalami situasi yang sangat genting, meskipun dia ini tidak salah, bahkan istrinya pun ikut ditawan, tapi rakyat yang telah pedih hati itu tidak mau dan mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kita lihat situasi Daud saat itu sangat tidak mudah. Dia sendiri dalam keadaan yang lemah. Sekarang pengikutnya ini mau menghancurkan dia. Apalagi orang-orang ini saudaraku kita tahu adalah orang-orang yang dulunya dia temui di Gua Adulam. Mereka lah orang yang dikejar-kejar hutang. Mereka ini pembunuh, orang yang sakit hati, orang yang tidak karu-karuan dan tidak punya masa depan. Tetapi Daud menampung mereka, memelihara mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka dan melatih mereka, membentuk mereka dan memuridkan mereka sampai menjadi orang-orang yang cakap berperang. Tapi di saat yang kritis justru mereka berbalik menyerang Daud, saudara. Daud sebenarnya punya 1001 alasan untuk terpancing emosi dan ganti membalas orang-orang tersebut. Tapi kalau Daud lakukan itu saudaraku, ada dua kemungkinan. Pertama, Daud kalah dan mati. Dan kedua, kalau dia menang saudara, dia akan kehilangan semua orang-orang yang sudah dia didik selama itu. Tetapi luar biasanya kita lihat di sini, Daud bisa menjaga hatinya. Dengan cara bagaimana Daud melakukan hal demikian? Dia menguatkan kepercayaannya, imannya, hatinya kepada Tuhan Allahnya. Dia jadikan Tuhan sumber kekuatan dan karena itu dia menyadarkan kembali orang-orangnya. Bahkan mereka berperang bersama sampai akhirnya mereka kalahkan pasukan Amalek. Mereka dapatkan kembali keluarga mereka. Bahkan mereka membawa pulang banyak rampasan. Daud lebih dari pemenang karena dia bisa jaga hati. Suami-suami, kalau engkau menjaga hati saat istrimu tidak taat dan engkau berkata yang tidak-tidak, engkau lebih dari pemenang. Istri-istri, kalau engkau bisa jaga hati saat suamimu buat kesalahan dan mengecewakan engkau lebih dari pemenang. Para karyawan, kalau engkau bisa jaga hati dan tidak turut saat teman-teman sekerjamu mengajak korupsi dan mencuri uang perusahaan, engkau lebih dari pemenang. Pengusaha, kalau engkau bisa jaga hati dan tidak melakukan cara-cara bisnis yang kotor seperti yang dilakukan pengusaha lain dan engkau tidak turut, engkau lebih dari pemenang. Lebih dari persembahan itu sendiri, Daud berdoa
dan meminta Tuhan supaya Tuhan memelihara kecenderungan hati umat Tuhan yang demikian dan menunjukkan hati mereka kepada Tuhan. Daud sangat mengerti mengapa Tuhan memberkati dia luar biasa. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia elok parasnya, bukan karena kemampuannya berperang, tetapi semata-mata karena hatinya. Itu sebabnya di akhir kehidupannya dia berdoa supaya Tuhan memelihara hati orang Israel yang demikian, supaya mereka terus hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hari ini saudaraku, saya mengajak kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan untuk seperti Daud berdoa untuk rakyatnya. Mari kita pelihara hati yang kudus, pelihara hati yang tidak berkompromi, pelihara hati yang tenang, jaga hati, jaga emosi kita, pelihara hati yang tulus dan rela mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, pelihara hati yang lurus dan jujur, pelihara hati yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal yang demikian, kita akan menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Sama seperti Daud, kita akan jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, dan kita hidup dalam berkat-berkat Allah yang melimpah. Sebab itu ingat, jaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dan menolong kami lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Mampukan kami, kuatkan kami untuk kami senantiasa waspada di dalam kami menjalani hidup ini. Biarlah hati kami tetap terjaga Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.